بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita semua dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat ketika Allah taala memberikan kepada kita nikmat sehat. Mengingat kalau kita mencermati di sekitar kita, masih banyak saudara-saudara kita yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Terlebih kalau kita berkunjung ke rumah sakit yang ada di kota kita ini, setiap hari nyaris ada orang yang datang untuk diperiksa. Itu menunjukkan bahwa di balik itu semua, nikmat sehat adalah nikmat yang sangat mahal. Di saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa, tapi di saat yang sama ada orang yang begitu kesulitan, begitu kesusahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Betapa banyak tantangan yang kita hadapi untuk menunaikan kewajiban yang satu ini. Namun saudara sekalian, Nabi alaihi salatu wasalam menginformasikan kepada kita bahwa setiap kali seseorang menghadapi rintangan yang begitu berat dalam melakukan suatu ketaatan, di saat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala tengah menyediakan pahala yang begitu besar. Semakin sulit seseorang untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi mereka yang tengah berusaha untuk mampu menunaikan kewajiban. Melawan rasa kantuk, cuaca yang mungkin dingin atau bahkan panas, air yang begitu dingin, ya, lelah dalam berpuasa, tapi dia tetap berpuasa. Maka di saat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang begitu besar. Semakin berat rintangannya, maka semakin berat pahala yang Allah sediakan untuk mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang saya yakin sudah sering kita mendengar, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh, dinukil dari kitab As-Sahihain Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
termasuk orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ketika Jibril menjumpainya dan mentalaki atau mengajarkannya Al-Quran. Dan Jibril alaihissalam senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di malam-malam bulan Ramadan, mengajarinya Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, melebihi daripada angin yang berhembus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini digambarkan atau diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hal melakukan kebaikan dikatakan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ada dua kebaikan, ada dua nilai yang disampaikan di dalam hadis yang mulia ini. Ini merupakan hadis fi'liyah, ya. Sahabat menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bulan Ramadan memang dikenal dengan bulan memberi, al-jud wal-ata wal-muwasah. Sikap dermawan, suka memberi, ya, kemudian berlapang dada. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan bulan memberi. Dan satu lagi dalam hadis ini dikatakan bahwa Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah, mengajarinya atau mentalakikan Al-Quran kepadanya. Para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini dikatakan dalam hal melakukan kebaikan, Nabi itu digambarkan seperti angin yang berhembus. Ada dua di antara yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama dari sisi cepatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hal melakukan kebaikan itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Dan itu kemudian dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada sekelompok yang dari kejauhan yang datang mendekati beliau dan juga sahabat yang ada di sekitarnya. Nabi kemudian mengajak, ya, bertanya dengan sifat ajakan kepada para sahabat yang ada tentang siapa yang ingin mensedekahkan sebagian hartanya. Dan seketika dalam waktu yang sangat singkat terkumpullah kemudian sebagian harta yang mereka miliki setinggi kambing duduk, ya. Artinya dalam hal melakukan kebaikan, ya, memang lebih cepat daripada angin yang berhembus. Mana yang kedua dikatakan bahwa seperti angin berhembus itu adalah dalam hal kebaikannya. Kalau kita mencermati angin yang berhembus, setiap orang pasti merasakan betapa sejuknya angin itu. Yang ada di atas, yang ada di bawah, ya, yang ada di lembah. Bahkan yang tinggal di depan rumahnya pun akan merasakan sejuknya angin yang berhembus di saat udara sangat panas. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, adalah orang yang ketika melakukan suatu kebaikan. Dalam hadis ini konteksnya adalah memberi makan. Nabi tidak pernah melihat apakah orang ini seorang muslim, apakah non-muslim. Saya kira sudah sangat masyhur disampaikan kepada kita tentang seorang Yahudi yang buta yang ada di sudut kota. Nah, ini salah satunya saja, ya. Ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar kemudian bertanya kepada putrinya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang apa yang belum beliau lakukan daripada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, katanya. Nah, Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi masih hidup,
ada seorang Yahudi di sudut kota yang buta, yang setiap hari diantarinya apa? Makanan. Dan ketika disuapi makan oleh Nabi, ya, ketika disuapi oleh Nabi, Yahudi itu tidak berhenti mencela Rasulullah, padahal yang menyuapinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang sangat mulia datang dari Rasulullah, ya, adalah tetap memberinya yang terbaik. Andai kata Rasul memiliki sifat dendam, mungkin tinggal dicampur racun aja, ya. Tapi Nabi tidak. Sampai Nabi wafat masih diberikan makan, ya. Sampai akhirnya dilanjut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan tetap berbeda rasanya. Berbeda pula caranya. Dan ketika diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang Yahudi ini tentang siapa yang menyuapi sebelumnya, memang itu bukan aku, katanya. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Dengan sikap baiknya ini kemudian biidznillah taala dia bersyarat memeluk Islam. Apakah kisah seperti ini hanya berhenti zaman Nabi? Apakah kisah seperti ini hanya ada di zaman Rasulullah? Tidak. Sampai hari ini pun masih terjadi, saudara sekalian. Sampai hari ini yang namanya efek daripada berbuat baik, hasil daripada memberi dengan ikhlas, dengan tulus, ikhlas karena Allah, itu masih terjadi di kalangan umat manusia. Saya suka menonton kajian Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang dai Mesir yang sudah berjauhlah ke negara-negara bagian timur, ya, Timur Tengah atau negara-negara berkulit hitam. Di antara yang beliau ceritakan tentang bagaimana kondisi dakwah yang terjadi di sana. Salah satu di antara yang membuat orang-orang non-muslim di negara Afrika, di Uganda, ya, daerah-daerah negara-negara berkulit hitam, itu at-tasamuh, ya. Adanya kelapangan hati, kemudian sikap dermawan, suka membantu, memberi. Ternyata sikap ini yang membuat tidak sedikit dari mereka yang memeluk Islam, bahkan seorang pendeta masuk Islam gara-gara memberi. Bukan memberi uang, bukan. Ya, beliau menceritakan ketika seorang pendeta itu tengah memotivasi atau tengah mendoktrin jemaatnya agar tidak memeluk Islam. Beliau menceritakan pena yang dari sakunya itu jatuh, ya, diambillah oleh beliau dan diberikan. Hanya sebatas amal baik seperti ini, ya, hanya sebatas amal baik seperti ini membuat dia berpikir, agama apa yang kalian peluk ini, katanya. Kok bisa masih berbuat baik kepada orang yang tengah berapi-api mendoktrin jemaatnya untuk tidak mengikutinya? Nah, bagaimana kalau kemudian lebih daripada sekedar mengambilkan pena yang jatuh, tapi dengan memberi bantuan, apakah dalam bentuk makanan atau hal yang lain sebagainya yang mungkin lebih bermanfaat bagi mereka, maka itu sudah terbukti nyata sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Yang namanya al-jud wal ata, sikap dermawan dan suka memberi, itu akan memberikan kebaikan kepada siapapun. Bahkan dikatakan tadi lebih baik dalam hal kebaikan, melebihi daripada angin yang berhembus, kebaikannya itu melampaui atau menyeluruh, tidak hanya bagi orang yang beriman saja, bahkan seorang yang tidak beriman kepada Allah pun akan merasakan kebaikan orang-orang yang beriman. Nah, ini juga yang dimaksud dengan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengisahkan masih dari seorang pendeta, kalian itu katanya agama
yang kalau memotong hewan kurban kita pun mendapatkan dagingnya. Tapi kalau kami bernatal, kalian tidak dapat apa-apa. Itulah agama Islam. Betapa seperti ar-rih al-mursalah itu betul-betul terwujud. Ya, dalam makna bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah itu menyeluruh kepada semua umat manusia, tidak hanya kepada orang Islam saja. Bahkan orang yang belum beriman pun akan merasakan ketentraman, keamanan, kenyamanan ketika berdampingan dengan seorang mukmin. Karena dia memahami, dia meyakini dan dia menyadari bahwa di dalam kitab Minhajul Muslim misalnya, Syekh Abu Bakar itu menjelaskan, merincikan tentang bagaimana adab seorang mukmin kepada orang tuanya, kepada saudaranya sesama muslim, kepada binatang ternak, bahkan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesama manusia, kepada binatang peliharaannya pun, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana adab seorang muslim, apalagi kepada sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Rasulullah ini terjadi bukan hanya di bulan Ramadan. Dikatakan beliau akan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Artinya di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Apa kira-kira sebab yang membuat beliau itu lebih dermawan di bulan Ramadan? Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa penyebab yang mengantarkan Rasulullah menjadi orang yang lebih dermawan di bulan Ramadan, sebaik-baik seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Menunjukkan bahwa syarafuz zaman, kemuliaan waktu itu memang nyata. Dalam setahun ada waktu 1 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam 1 pekan ada hari yang begitu mulia, yaitu hari Jumat. Dalam 1 hari ada hari yang begitu mulia, kapan? Sepertiga malam. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, ketiga. Dan ada juga waktu antara adzan dan qomat. Jangan disia-siakan untuk berdoa itu. Itu merupakan waktu yang dikatakan jika ada seseorang yang berdoa, maka Allah pasti akan mengijabahnya. Jangan menyanyiakan waktu yang sangat sempit antara adzan dan qomat, karena dia merupakan waktu yang mulia dalam setiap hari. Kalau dalam setahun ada 1 bulan Ramadan, dan ini tidak terasa sudah terus berjalan, ya, beberapa hari sudah berlalu meninggalkan kita, dan kita mungkin tidak akan bertemu kembali dengan bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, kecuali jika Allah mengizinkan kita untuk berjumpa dengannya. Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Inilah yang mengantarkan, yang memotivasi Rasulullah untuk menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Maka tidak heran kalau kemudian di bulan suci ini banyak ajakan-ajakan untuk membantu atau dan sebagainya, ya. Ini hal yang biasa, dan ini bukan hal yang bid'ah, ya. Ini hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun dalam hal strategi yang berbeda, itu wajar. Kita tidak bisa merubah atau merubah tujuan daripada ibadah puasa, tapi menyusun langkah-langkah strategis dan merekayasa bagaimana supaya la'allakum tattaqun itu betul-betul terwujud, itu adalah dibolehkan dalam agama kita. Bagaimana supaya la'allakum tattaqun, ya, dalam perintah untuk berpuasa bisa terrealisasi, silahkan susun langkah-langkah strategisnya, harus begini sebagainya.
Ini merupakan langkah yang diperbolehkan di dalam agama kita. Yang kedua kata beliau, di antara yang menjadikan Nabi begitu lebih dermawan di bulan puasa ini adalah karena yang diberikan, yang dibantu ya di dalam bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tengah melakukan ibadah yang mulia, ibadah puasa. Mereka juga orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya, orang-orang yang berzikir, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, relevan dengan hadis yang disampaikan oleh beliau, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'. Siapa yang memberikan makan yang dimakan oleh orang yang berpuasa, maka tidak akan berkurang pahala puasa darinya, ya. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberinya, sedikit pun tidak akan dikurangi pahala puasa darinya. Dan ini tidak akan didapat kecuali kalau kita memberikannya di bulan di mana orang-orang tengah berpuasa. Ya, ini ada hadis yang sahih dari Imam Ahmad yang dinukilkan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ma 'amila as-sha'imu min a'malil birr illa kana li sahibi at-ta'ami ma dama quwwatu at-ta'ami fi. Ya. Tidaklah seorang yang tengah berpuasa melakukan suatu amalan yang baik melainkan bagi orang yang memberinya makan kebaikan yang terus mengalir selama kekuatannya itu dengan wasilah makan dan minum yang diberikan kepada mereka. Jadi luar biasa, tidak akan rugi kalau kita berbagi dengan orang-orang yang berpuasa. Atau secara umum, kalau kita berbagi di bulan yang mulia ini, insyaallah taala tidak akan ada ruginya. Justru Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kebaikan, semakin melipat gandakan kebaikan, sebagaimana di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu amali ibni adam lahu wal hasanah bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amal ibnu Adam itu untuk dirinya kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, dan ini adalah kebaikan yang benar-benar nyata. Para ulama ketika menjelaskan tentang pahala seperti ini, ada yang mengatakan bahwa dilipat gandakan pahala itu, seseorang melakukan amalan yang sedikit tapi dengan pahala yang besar. Seperti seseorang melakukan ibadah yang sejatinya diberi umur 10 tahun, tapi Allah menuliskan pahala untuknya seperti ibadah 10 tahun atau seperti ibadah 20 tahun. Seseorang yang sejatinya beribadah 20 tahun, tapi karena Allah menambah berkah dan kebaikan, maka ibadah yang secara angka mungkin 20 tahun, Allah catat, Allah berikan baginya pahala seperti ibadah 40 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika berbicara masalah pelipat gandaan seperti ini, Allah memang benar-benar melipat gandakan secara nyata. Nah, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah keutamaan dan suatu amalan ini, ada dua dari kalangan para ulama. Ya'mal qalilan wa ujra katsiran, berbuat sedikit tapi diberi pahala yang banyak, atau memang secara hakiki betul-betul diberikan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada apa? Kembali kepada niat kita dalam beramal, untuk apa dan untuk siapa. Makanya perlunya kita kemudian senantiasa memperbarui niat kita dalam beribadah, dalam ibadah apapun. Ya, kita senantiasa memperbarui niat kita agar betul-betul apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, harta yang kita berikan, yang kita keluarkan, itu murni mengeluarkannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak pernah mengharap balasan dari sesama makhluknya. Demikian yang dapat disampaikan dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan untuk kita, dan semoga pertemuan kita di pagi yang mulia ini
dicatat sebagai amalan yang memberatkan timbangan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.